Oke teman-teman, selamat pagi ya. Kita mau membahas tentang produk unggulan kita yang saat ini sangat unggul ya, sangat populer, yaitu produk kesehatan, asuransi kesehatan yang namanya PPH Plus atau Black Card teman-teman ya. Kita punya PPH Plus dan PPH Plus Syariah teman-teman ya. Produk PPH Plus ini apa sih ya? Ini adalah produk kesehatan teman-teman ya, produk yang melindungi apabila ada nasabah kita atau ada peserta yang harus dirawat di rumah sakit. Dan perlindungan asuransi yang diberikan adalah melindungi seluruh tagihan biaya rumah sakit teman-teman ya. Jadi ini membayar semua biaya rumah sakit kita sesuai tagihan. Jadi ini hampir mirip dengan BPJS teman-teman ya. Kalau BPJS itu program pemerintah ya teman-teman. Kalau ini Black Card ini program dari asuransi dari perusahaan swasta teman-teman ya. Kalau yang namanya BPJS mungkin itu kita nggak bisa milih-milih rumah sakitnya teman-teman, ditentukan oleh pemerintah. Kalau yang pribadi, yang swasta kita boleh milih sendiri mau dirawat di rumah sakit yang mana. Kalau bila mana kita sakit teman-teman, kita boleh pilih dokter ya. Kita juga bisa bahkan berobat bukan hanya di Indonesia, kita juga bisa berobat di luar Indonesia teman-teman. Jadi kenapa Prudential menawarkan produk perlindungan rumah sakit PPH Plus dan PPH Plus Syariah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi PPH Plus atau PPH Plus Syariah ini adalah asuransi tambahan yang diberikan untuk masyarakat Indonesia terhadap pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit ya. Dan ini kita bisa memilih jenisnya, jenis kartunya, dan ini bisa memberikan perlindungan sampai ke seluruh dunia teman-teman ya. Apa sih keunggulan daripada PPH Plus teman-teman ya? Yang pertama, kita fleksibel. Kita boleh menentukan wilayah asuransinya. Kita mau ambil manfaatnya itu hanya di Indonesia saja, atau bahkan kita mau pilih yang mau dipakai di luar negeri gitu ya. Jadi kita bisa fleksibel ya, bisa menentukan wilayah asuransinya. Kita juga fleksibel mau pilih kamar yang sendiri atau berdua ya. Jadi ada pilihan kalau dirawat itu maunya kamar sendiri atau maunya kamar berdua gitu ya. Tentunya kalau kamar berdua itu preminya lebih murah, lebih ekonomis ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan harga kamar, batas harga kamar ya. Jadi kita bisa milih nih ya, selain kita misalnya udah milih nih kamar sendiri ya, tapi kamar sendiri itu kan kadang-kadang ada yang lebih bagus ya, ada yang eksekutif, ada yang VIP, yang suite, yang apa. Nah, kalau kita mau seperti itu juga bisa, kita hanya menentukan batas harga kamarnya juga bisa ya. Selanjutnya teman-teman, apa sih keunggulan PPH Plus yang kedua? Itu perlindungannya lebih luas di seluruh dunia termasuk ke Amerika. Kalau mau berobatnya ke Amerika juga bisa. Yang ketiga, wah ini luar biasa teman-teman ya, ini terobosan baru ya. Kita melindungi yang namanya rawat jalan penyakit kanker, cuci darah ya, itu sesuai tagihan teman-teman ya. Jadi perawatan kanker kita, rawat jalan kanker kita itu meliputi yang namanya imun terapi ya, targeted terapi ya, itu juga hormon terapi, itu juga kita cover sesuai tagihan teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, khusus untuk kunjungan dokter, manfaat ini memberikan manfaat 2 kali kunjungan dokter per spesialis teman-teman ya. Dokter umum boleh 2 kali, dokter spesialis per spesialis, masing-masing spesialis boleh 2 kali. Pagi datang, nanti sore sudah datang lagi, karena itu sehari boleh 2 kali datangnya gitu ya. Masing-masing dokter ya, masing-masing dokter, masing-masing spesialisnya. Dan yang luar biasa teman-teman, kalau kita klaimnya di luar wilayah pertanggungan, itu juga dibayarkan, ada persentasenya. Contoh, kita pilih wilayahnya cuman Indonesia misalnya ya kan, tapi ternyata pada saat kita kurang beruntung, kita sakit, kita berobatnya itu dari Indonesia, misalnya ke Malaysia ya. Apakah kartu saya bisa dipakai? Kalau kita pilih wilayahnya Indonesia di awal, ternyata pada saat kenyataannya kita pakai di luar Indonesia, itu juga tetap akan dibayarkan, tapi tidak penuh, sesuai dengan persentase. Kalau dari awal kita udah pilih mau dipakai di Malaysia, maka kita bisa dibayarkan sesuai tagihan ya. Oke, teman-teman, fasilitas PPH Plus itu ada yang namanya no claim bonus. Ini luar biasa. Jadi kalau kita itu nggak ada klaim teman-teman ya, dalam setahun kalau kita
sehat-sehat saja, nggak ada sakit teman-teman, limit kita itu bertambah 10%. Limit klaim kita itu bertambah 10% dan maksimal bisa bertambah 50% ya. Syarat untuk mendapatkan no claim bonus teman-teman itu jangan ada klaim di tahun berjalan teman-teman ya, dan maksimal bisa naik limit tahunannya itu 50%. Berikutnya teman-teman, kalau saya udah punya asuransi kantor, saya udah punya asuransi BPJS, saya sakit udah pakai asuransi kantor, saya nggak perlu lagi pakai PPH Plus misalnya gitu ya. Jangan khawatir. Kalau kita punya PPH Plus, kalau kita berobat udah menggunakan asuransi kantor atau asuransi yang lain teman-teman, PPH Plus ini akan memberikan santunan harian rawat inap. Ya, nah ini ilustrasinya untuk no claim bonus teman-teman. Contoh ya, misalnya kita pilih manfaat Bronze A ya. Bronze A itu wilayahnya hanya untuk Indonesia. Kalau dipakai di luar Indonesia tetap bisa digunakan, tetapi tidak dibayarkan sesuai tagihan. Ada persentasenya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman contoh nih ya, kalau misalnya dia pilihnya Bronze A ya. Tahun pertama 2017 ini manfaatnya itu 2 miliar untuk manfaat tahunannya teman-teman untuk Bronze A ya. Nasabah nggak klaim. Maka tahun 2018 limit tahunannya itu akan bertambah 10%. Jadi bukan 2 miliar lagi, jadi 2,2 bertambah 10%. 2019 nggak ada klaim, naik lagi 10% teman-teman. 2020 nggak ada klaim, naik lagi 10%. Maksimal bisa naik berapa persen tadi? 50%. Kalau misalnya selama 5 tahun berturut-turut tidak klaim, maka limitnya itu sudah jadi 3 miliar. Kalau ada klaim, tahun 2023 kalau ada klaim tetap 3 miliar. Jadi bukan kalau klaim turun lagi, enggak ya. Nah, teman-teman, syarat kepesertaan PPH Plus pertama minimal 30 hari ya. Lahir 30 hari minimal ya. Jadi kalau mau masuk, kalau baru lahir belum bisa. Tunggu dulu 30 hari ya. Atau paling tua itu yang diterima teman-teman usia 70 tahun ya, ulang tahun berikutnya ya. Yang kedua, maksimum manfaat harian sesuai plan yang dipilih pada tabel manfaat ya. Nah, yang ketiga, masa perlindungan bisa sampai usia 99 tahun ya. Satu nasabah hanya boleh punya satu jenis asuransi kesehatan rumah sakit ya, dan memenuhi kriteria finansial ya. Oke teman-teman, saya mau jelaskan nih. Jadi kartu Black Card kita itu punya pilihan bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Bedanya apa sih? Bedanya itu di cakupan wilayahnya. Kalau bronze A dan bronze B itu kalau kita berobatnya itu di Indonesia, maka dibayarkan sesuai tagihan. Apa bedanya bronze A dan bronze B? Bronze A itu untuk kamar berdua, bronze B untuk kamar sendiri ya. Berikutnya ada opsi teman-teman ya. Opsi 1 dan opsi 2 itu batas harga kamar. Kalau kita misalnya contoh ya, saya pinginnya sendiri, tapi sendirinya itu mau yang bagus gitu ya, kita bisa ambil bronze B opsi 2 yang 3 juta. Maksudnya apa? Kalau bronze B itu kan udah kamar sendiri, ya kan? Tapi kamar sendiri saya mau yang bagus lagi. Jangan cuman sendiri, tapi mau lebih bagus. Kita boleh pilih opsi 2, di sana dikasih batasnya sampai 3 juta. Jadi kita boleh upgrade kamar kita sampai batas 3 juta. Tapi kalau kamar sendirinya itu saja sudah 5 juta, teman-teman, ya nggak boleh upgrade lagi. Tetap akan dibayarkan sesuai tagihan. Kalau itu memang kamar terendah 1 orang ya. Jadi yang di cover di bronze B adalah kamar 1 orang paling rendah di rumah sakit itu teman-teman ya. Opsi itu adalah pilihan berikutnya. Jadi kalau misalnya yang terendah itu teman-teman itu masih di bawah opsi, kita boleh upgrade sampai opsinya. Tapi kalau yang terendah itu sudah di atas opsi, maka tidak boleh di-upgrade lagi teman-teman. Kalau di-upgrade gimana? Jadinya nanti dibayarkan nggak sesuai tagihan gitu loh ya. Nah, saya kasih contoh nih. Kalau misalnya nasabah, misalnya saya berobatnya itu minimal ke Malaysia lah, ya jangan pilih bronze teman-teman, pilih aja silver. Karena silver itu berlaku seluruh Asia, kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Singapura, Jepang, Hong Kong itu tidak di cover sesuai tagihan kalau kita pilihnya silver teman-teman ya. Karena pengobatan di Singapura, Jepang, dan Hong Kong itu mungkin biayanya lebih mahal. Makanya kalau untuk Singapura, Jepang, dan Hong Kong itu kalau mau di cover sesuai tagihan, kita boleh upgrade ke plan yang namanya gold. Karena kalau gold itu bisa seluruh Asia, termasuk Singapura, Jepang, dan Hong Kong ya. Tapi kalau misalnya ada nasabah, saya nggak mau lah berobatnya di Asia, saya mau ke Eropa gitu ya, atau ke Australia, ya jangan pilih gold, pilihlah platinum. Karena platinum itu berlaku seluruh dunia kecuali Amerika.
ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh saya maunya berobat itu ke Amerika karena saudara saya tinggal di Amerika. Saudara, kalau saya sakit, saya ke Amerika, nanti saudara saya bisa jagain saya gitu ya. Boleh pilih plan Diamond karena Diamond itu mengcover sampai ke Amerika juga 100%. Tentunya plannya makin tinggi, preminya makin mahal ya. Teman-teman, saya akan bahas satu persatu ya. Pertama ya, jadi kita boleh pilih dulu wilayahnya. Mau pilih wilayah mana? Kalau misalnya nasabah itu bilang, wah saya itu berobatnya itu paling ke Malaysia dah, ke China, ya kan? Ya udah silver aja ambilnya. Tanya. Berikutnya kita tanya teman-teman, senangnya itu mau sendiri atau berdua gitu ya kalau dirawat. Sendiri dong, kalau berdua nanti ini ya kan nggak enak, ada tetangga gitu kan, nggak bisa konsentrasi istirahat. Ada juga orang yang takut kalau sendiri gitu ya, pinginnya berdua ya, beda-beda ya. Nah, kalau dia pinginnya sendiri berarti udah jelas mau silver B teman-teman ya, silver B. Silver B itu bisa dipakai di Asia, di luar Singapura, Jepang, dan Hong Kong, dan boleh kamar sendiri ya. Yang penting kamar sendiri deh, yang penting yang kamar sendiri terendah juga nggak apa-apa gitu ya. Udah pilih aja opsi 1 teman-teman. Jadi silver B opsi 1 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk biaya kamar itu produk kita mengcover 365 hari ya. Jadi kalau dirawat selama panjang tahun itu juga di cover ya. Kalau untuk ICU itu di cover maksimal 150 hari, termasuk ruang isolasi ya. Itu termasuk di ICU ya, kategori ICU teman-teman. Kembali lagi, kalau untuk dokter umum, dokter spesialis ya, subspesialis itu di cover per hari 2 kali kunjungan per dokter spesialis teman-teman ya. Itu dibayarkan sesuai tagihan. Kalau ada operasi tindakan bedah itu juga dibayarkan sesuai tagihan. Biaya aneka perawatan rumah sakit, biaya laboratorium, biaya obat-obatan ya, itu juga di cover sesuai tagihan. Kecuali vitamin teman-teman ya. Kalau vitamin itu biasanya nggak di cover ya, asuransi nggak mengcover vitamin. Obat-obatan herbal ya, tradisional itu belum di cover teman-teman ya. Selanjutnya biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Contoh misalnya kita udah hampir sembuh nih ya, tapi kita udah males nih, udah bosen banget di rumah sakit, pingin pulang gitu ya, pingin pulang di rumah aja. Udah gua dirawat di rumah aja, tapi perlu perawat, perlu suster. Kabar baiknya produk kita itu mengcover biaya suster kalau kita itu perlu perawatan suster setelah rawat inap ya. Itu mengcover ya, itu kita cover sesuai tagihan juga teman-teman ya. Jadi itu di cover teman-teman maksimal 120 hari per tahun ya. Berarti kurang lebih 4 bulan teman-teman ya. Kalau mau pakai suster itu di cover. Biaya ambulan juga di cover. Semua biaya ambulan yang menuju ke rumah sakit itu di cover juga sesuai tagihan teman-teman ya. Biaya fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara itu juga di cover teman-teman ya, sesuai tagihan teman-teman ya. Berikutnya teman-teman, biasanya kalau kita itu sebelum rawat inap itu kita ada rawat jalan. Biasanya kan begitu teman-teman ya. Orang biasanya sakit ya kan, rawat jalan dulu. Rawat jalan udah sembuh baru disuruh rawat inap teman-teman ya. 30 hari biaya rawat jalan sebelum rawat inap itu juga di cover sesuai tagihan, dan bahkan 90 hari setelah rawat inap itu juga di cover sesuai tagihan teman-teman ya. Jadi biaya rawat jalan setelah 90 hari setelah rawat inap itu juga di cover sesuai tagihan. Nah ini luar biasa teman-teman ya. Biaya bedah rekonstruksi payudara, baik itu akibat kecelakaan ataupun akibat kanker. Jadi kalau rekonstruksi payudara itu juga di cover sesuai tagihan teman-teman. Ini luar biasa ya di produk PPH Plus kita ya. Pergantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting itu kita juga bayarkan sesuai tagihan ya. Nah, biasanya ini tambahannya luar biasa juga teman-teman, kita ada mengcover biaya pendamping ya. Contoh kalau saya sakit nih, saya didampingi oleh keluarga saya, 1 orang ya teman-teman ya. Itu biaya pendamping itu di cover. Maksudnya biaya pendamping itu apa? Misalnya orang yang jaga saya itu perlu makan, perlu extra bed gitu ya, untuk tidur istirahat. Itu biaya yang dimasukin ke bill rumah sakit itu juga di cover ya teman-teman ya, sesuai dengan tabel ya. Nah, terus selanjutnya manfaat santunan harian rawat inap tadi yang saya jelasin. Kalau dia sudah di cover dengan asuransi kantor misalnya kan, atau udah pakai BPJS ya kan, dia masih tetap dapat nih santunan hariannya teman-teman ya, sesuai dengan tabel ini ya. Untuk rawat jalan yang di cover itu kalau karena kecelakaan
ya. Udah itu rawat jalan lanjutannya itu juga di cover, ya. Udah itu bedah rawat jalan itu juga di cover, ya. Sebelum tindakan bedah, ya, itu ada rawat jalan itu 30 hari sebelum tindakan bedah, itu rawat jalannya juga di cover. 90 hari setelah tindakan bedah, rawat jalannya juga di cover, ya. Perawatan kanker, ini yang luar biasa teman-teman. Kalau di luar sana kita tahu itu kanker itu yang di cover itu cuman kemoterapi, radioterapi. Tapi di produk PPH Plus kita ini luar biasa canggih teman-teman, yaitu mengcover yang namanya imun terapi, ya, imun terapi, hormon terapi, dan targeted terapi teman-teman, ya. Ini terapi baru untuk kanker teman-teman, ya. Tidak semua insurance mengcover terapi baru ini teman-teman, tapi di PPH Plus kita itu mengcover, ya. Selanjutnya teman-teman, kita ada biaya pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi kalau misalnya udah sembuh nih, kankernya udah sembuh nih ceritanya. Biasanya kalau orang udah sembuh kanker, tetap harus check up nggak teman-teman? Yes, itu namanya biaya pemantauan. Kita cover 5 tahun rawat jalan pemantauan kanker, itu juga kita cover, ya. Luar biasa. Terus cuci darah itu juga di cover sesuai tagihan teman-teman, ya. Tambahannya apa teman-teman? Tambahannya itu ada yang namanya manfaat santunan pemakaman, santunan HIV atau AIDS, ya, manfaat santunan dana marhamah untuk yang syariah, untuk produk yang syariah, ya. Teman-teman, produk PPH Plus kita ini punya 2 limit. Yang pertama limit tahunan, itu yang kita pakai dulu. Kalau limit tahunan yang nggak cukup, jangan khawatir, ada limit cadangan. Cuman kalau limit cadangan ini teman-teman, ini seumur hidup sistemnya, ya. Artinya kalau udah kepake, tidak diulang lagi dikasih, ya. Kalau limit tahunan, pakai nggak pakai, itu tetap di refill setiap tahun. Saya kasih contoh. Misalnya tadi Silver B nih, ya, limit tahunannya kan 3 miliar, limit cadangannya 12 miliar, ya. 3 miliar ini teman-teman, misalnya kalau kita sakit nih, maaf kata kita sakit nih, yang pertama dipakai itu limit tahunan dulu, 3 miliarnya dulu. Kalau 3 miliarnya nggak cukup, barulah kepake yang 12 miliarnya. Contoh ya, misalnya tahun ini saya kepake 5 miliar, berarti yang kepake limit tahunan dulu 3 miliar. Udah habis dong limit tahunan, sisa 2 miliar itu pakai limit cadangan. Tadi limit cadangannya ada berapa? 12 miliar. Udah kepake 2 miliar. Berarti cadangannya sisa berapa? 10 miliar. Tahun depan, limit tahunannya diulang lagi dikasih sama Prudential. Tapi limit cadangannya nggak diulang. Ya, jelas ya, limit cadangannya tidak diulang. Ya, kalau udah kepake nggak diulang. Tapi kalau limit tahunan, pakai nggak pakai, tiap tahun di refill. Justru kalau limit tahunan, kalau kita nggak ada klaim, tadi di awal saya udah jelasin, ada no claim bonus. Limit tahunan itu bisa bertambah 10% teman-teman, ya. Kalau tidak ada pengajuan klaim, ya. Oke teman-teman, kalau hari ini saya ikut nih ambil PPH Plus, apakah semua penyakit udah di cover? Oh belum teman-teman, kartu ini belum berlaku. Kalau hari ini kita udah ambil, udah ada aktif kartunya. Kalau kecelakaan langsung berlaku. Tapi kalau sakit harus tunggu 30 hari dulu. Minimal berapa masa tunggunya? 30 hari. Dan ada 18 penyakit, ini penyakitnya ya, harus tunggu 12 bulan. Jadi ada 18 penyakit yang harus punya masa tunggu 12 bulan. Contoh apa? Hernia, ya. Jadi kalau misalnya saya udah ikut nih ambil program PPH Plus, ya, baru ikut 3 bulan, saya mau operasi hernia. Oh, mohon maaf, kartunya belum bisa dipakai. Karena hernia itu termasuk masa tunggu 12 bulan, ya. Oke teman-teman, catatan penting buat kita, PPH Plus ini tidak berlaku untuk penyakit yang sudah ada sebelum polis terbit, atau kita namakan pre-existing condition. Contohnya saya udah kena kanker nih, atau udah sakit nih, saya ambil asuransi lah. Oh belum bisa teman-teman, ambil PPH Plus ini belum bisa, ya. Jadi PPH Plus ini khusus untuk nasabah yang belum sakit teman-teman, ya. Yang kedua, kalau kena 18 penyakit di tahun pertama ya belum bisa teman-teman, ya. Yang ketiga, perawatan atau pengobatan yang terjadi 30 hari dari polis terbit, kecuali kecelakaan. Kan kartunya aktif setelah 30 hari, ya teman-teman, ya. Kecuali kecelakaan. Kalau kecelakaan nggak usah nunggu 30 hari, ya. Berikutnya, khusus kanker itu masa tunggunya 90 hari. Lewat 90 hari kanker udah bisa dipakai, ya. Terus untuk pengobatan, untuk pemeriksaan saja, diagnostik hanya periksa saja teman-teman, ya. Udah itu yang berhubungan dengan HIV AIDS itu juga belum berlaku teman-teman, ya. Selanjutnya pengecualian itu ada di dalam polis juga, ya. Jadi itu pengecualian umum ya buat kita ya teman-teman, ya. Terus perlu check up nggak? Ini ada tabelnya teman-teman, ya. Contoh kalau saya ambilnya silver tadi ya, berarti plan bronze A sampai gold A ya teman-teman, ya. Itu sampai usia 65 tahun itu
berdasarkan non-medical daripada produk dasar. Jadi kalau misalnya produk dasarnya jiwanya nggak perlu check up, ya dia nggak perlu check up juga gitu ya. Nah, ini tabelnya teman-teman, ini untuk semua kategori. Kalau untuk agent-agent khusus, agent-agent reguler, ini ya, ini tabelnya ya. Nah, teman-teman, kenapa kita harus punya perlindungan kesehatan, teman-teman ya? Karena teman-teman jujur, sebenarnya kalau asuransi, ngomong tentang asuransi, yang paling dasar itu adalah asuransi kesehatan rumah sakit dulu. Karena teman-teman, seperti kita ketahui ya, biaya pengobatan itu makin lama kan makin mahal, teman-teman ya. Artinya kita perlu mempersiapkan payung sebelum hujan, teman-teman ya. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit, teman-teman ya. Jarang orang dikasih uang pun kalau disuruh sakit orang nggak mau ya. Tapi yang namanya penyakit itu kan datang nggak bisa kita prediksi kapan mau datang, ya kan teman-teman. Dan kita perlu mempersiapkan payung sebelum hujan. Kenapa kita perlu asuransi kesehatan, teman-teman? Karena biaya pengobatan itu cukup tinggi, teman-teman ya. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya perlindungan kesehatan rumah sakit, supaya apabila kita terjadi resiko kita harus dirawat di rumah sakit, teman-teman, kita tidak harus mengeluarkan sejumlah dana ya yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah, teman-teman ya. Mungkin kita juga pernah mendengar artis-artis di mana kalau sakit itu harus menjual aset dan sebagainya, teman-teman. Padahal untuk ngumpul aset itu kan nggak gampang ya. Jadi teman-teman, kita lebih bagus kita mulai mempersiapkan diri dari uang kecil. Kita sudah mempersiapkan diri, kalau terjadi resiko harus dirawat di rumah sakit, kita sudah bisa fokus kepada pengobatan kita tanpa memusingkan biaya rumah sakit dengan cara ikut dalam berasuransi. Ikut berasuransi, ambil program kesehatan rumah sakit, teman-teman ya. Mungkin itu kalau untuk jelasnya berapa preminya, ya itu tergantung daripada usia, tergantung daripada jenis kelamin, perokok atau tidak, tergantung dari hobi, jenis hobi atau pekerjaan nasabah juga ya, teman-teman ya. Jadi itu nanti kita bisa buatkan ilustrasinya ya. Sampaikan saja data-data yang kita bisa mau buatkan ilustrasinya, sampaikan ke leader atau ke orang yang merekrut Anda, teman-teman ya, untuk mendapatkan ilustrasinya, teman-teman ya. Mungkin itu sekilas tentang produk PPH Plus kita. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa tanyakan lagi ya, teman-teman ya, bisa diskusi lagi. Demikian penjelasan tentang PPH Plus. Kita akan mempelajari produk yang lain lagi. Terima kasih, selamat pagi. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang produk tradisional, teman-teman. Jadi di Prudential kita punya produk tradisional ya. Teman-teman, apa sih itu produk tradisional? Produk asuransi tradisional itu dia lebih simple. Jadi udah dikontrak, teman-teman. Bayarnya sekian tahun, perlindungannya sekian tahun. Jadi udah sifatnya kontrak, teman-teman ya. Teman-teman, yang pertama yang mau kita bahas produk tradisional adalah produk yang namanya PCB 88, teman-teman ya. Pro Critical Benefit 88, teman-teman. Apa sih produk PCB 88 ini ya? Teman-teman, ini kelebihannya itu luar biasa ya. Bayar preminya itu kita bisa milih ya. Bayar premi cukup dari 5 tahun sampai 15 tahun ya. Boleh pilih ya, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun. Contoh saya misalnya pilihnya dari awal 5 tahun. Jadi hanya cukup bayar berapa tahun? 5 tahun saja, teman-teman ya. Begitu kita udah bayar premi 5 tahun, teman-teman, kita nggak perlu bayar lagi di tahun ke-6 dan seterusnya. Tetapi produk ini memberikan jaminan perlindungan, teman-teman ya, untuk kondisi kritis, untuk jiwa, untuk kecelakaan ya. Dan bahkan kalau kita sehat-sehat saja, teman-teman, di usia 88 ya, teman-teman ya, itu akan dicairkan uang pertanggungan kalau kita sehat saja ya. Tapi kalau kita sebelum usia 88, maaf kata, ada terjadi kondisi kritis, ada terjadi yang namanya meninggal dunia, ada yang terjadi meninggal karena kecelakaan, maka juga akan keluar uang pertanggungan, teman-teman. Itulah karakteristik daripada produk PCB 88 ini ya. Kelebihannya apa, teman-teman? Karena ini produk tradisional, proteksinya terjamin, teman-teman ya. Jadi udah terjamin ya, memberikan perlindungan berupa uang pertanggungan 100% jika nasabah mengalami yang namanya memenuhi syarat untuk 60 kondisi kritis, teman-teman, atau meninggal dunia, maka polisi akan berakhir ya. Dan khusus untuk pasang ring atau angioplastik itu juga akan diberikan ekstra tambahan 10% dari uang pertanggungan tanpa mengurangi nanti uang kondisi kritis yang lain atau meninggal dunia, teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman, kalau tidak terjadi resiko, teman-teman ya, di usia polis ke-8, di saat usia nasabah 88 tahun, teman-teman, maka uang pertanggungan juga cair ya. Itu kelebihannya.
Teman-teman, tadi saya ulangi lagi keistimewaan PCB 88 itu apa ya? Perlindungannya sampai usia 88 ya. Udah itu kita boleh pilih mau pembayarannya itu 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ya. Saya tadi kasih contoh misalnya cuma bayar 5 tahun ya. Terus yang kedua teman-teman, jaminan pembayaran uang pertanggungan pada usia 88 tahun apabila tertanggung masih hidup ya dan polisnya telah aktif ya. Perlindungan yang komprehensif atas 60 kondisi kritis ya dan angioplastik ya, serta manfaat meninggal dunia. Dan yang luar biasa, khusus untuk kecelakaan teman-teman itu ada dapat tambahan 20% uang pertanggungan kalau terjadi yang namanya kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Manfaat dari PCB 88 itu apa? Yang pertama, kalau kena yang namanya kondisi kritis teman-teman ya. Di sini ditulis kondisi kritis tingkat akhir ya. Maksudnya apakah sudah harus sekarat, koma gitu? Enggak teman-teman. Yang dimaksud di kondisi kritis tingkat akhir adalah kondisi kritis yang sesuai dengan kriteria di polis teman-teman ya. Maka kita sudah bisa mengajukan klaim. Untuk angioplasti atau kita sering dengar orang kita sering dengar itu orang pasang ring gitu ya di jantung ya. Nah, itu angioplasti teman-teman itu dapat ekstra tambahan 10% ya atau maksimum 200 juta ya. Nah, yang ketiga ada manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dapat tambahan 200% dari UP dasarnya teman-teman ya. Nah, terus dapat lagi kalau meninggal dunia juga cair uang pertanggungan, dan kalau misalnya masih sehat-sehat sampai usia 88 tahun UP-nya juga tetap cair teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk produk PCB ini yang tersedia hanya rupiah ya mata uangnya. Yang boleh masuk itu dari usia berapa? Ya, dari lahir sampai usia 60 tahun boleh ya. Yang boleh pegang polis itu minimal usia 21 tahun ya. Kalau di bawah 21 tahun, di atas 18 tahun yang penting udah menikah boleh ya. Terus berikutnya teman-teman, masa perlindungannya itu bisa sampai usia 88 tahun ya, udah cair ya, karena 88 tahun kalau masih sehat pun dia udah cair uang pertanggungannya ya. Terus masa pembayaran premi boleh pilih mau 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun ya. Frekuensi pembayaran premi teman-teman ya itu bebas ya, mau bulanan, mau tahunan ya. Kalau tahunan produk tradisional ini dapat bonus ya, hemat 1 bulan premi ya. Underwritingnya itu ya tentunya kita harus kondisinya harus jujur ya waktu pada saat pembelian polis ya. Jadi kalau kondisi kesehatan kita harus kita jujur ya, kita harus full underwriting ya, kita harus menyampaikan yang sejujur-jujurnya pada saat kita pengajuan polis ya. Catatan penting untuk pro critical benefit ya teman-teman ya, pertanggungan PCB 88 ini berakhir secara otomatis apabila polisnya itu dibatalkan ya, ditutup teman-teman ya. Penebusan polisnya diajukan oleh nasabah dan disetujui Prudential ya udah nggak berlaku lagi ya. Udah itu kalau telat bayar premi ya otomatis perlindungannya juga berakhir ya. Tanggal akhir pertanggungan asuransi PCB 88 berarti di usia 88 tahun udah berakhir ya, maka itu akan dibayarkan UP-nya ya. Kalau udah meninggal ya udah selesai pertanggungannya ya. 1 atau lebih pengajuan klaim manfaat asuransi kondisi kritis ya, yang menyebabkan 100% dari uang pertanggungan sudah dibayarkan, maka otomatis sudah berakhir juga polisnya teman-teman, mana yang terlebih dahulu ya. Jadi produk PCB 88 ini teman-teman sebenarnya simple banget ya, itu adalah produk tradisional itu dengan hanya bayar contoh misalnya hanya 5 tahun. Jadi kita bayar hanya 5 tahun, nggak perlu khawatir tentang biayanya mau berapa biaya asuransinya, jadi udah nggak perlu khawatir karena ini produk tradisional, dia udah paket gitu. Bayar hanya 5 tahun, proteksi langsung sampai usia 88. Jadi kita nggak perlu bayar-bayar lagi, tapi proteksi sudah tetap jalan. Sampai usia berapa? 88 tahun. Kalau usia 88 masih sehat, maka akan cair uang pertanggungan. Jadi bukan premi yang cair nih, uang pertanggungannya yang cair gitu ya. Tapi sebelum usia 88, misalnya usia 70 atau usia 60 terjadi yang namanya resiko kondisi kritis, meninggal, maka juga akan cair uang pertanggungan. Ya, itu kelebihan dari produk PCB 88 ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti teman-teman bisa mendapatkan ilustrasinya teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu menanyakan jenis kelamin ya, tanggal lahir, usia ya, perokok atau tidak, kita bisa buatkan ilustrasi untuk calon nasabah ya. Ini produk yang sangat populer, hanya perlu bayar 5 tahun, proteksinya sudah sampai usia 88 tahun ya teman-teman ya. Dan tidak ada biaya-biayanya teman-teman ya, hanya
hanya bayar 5 tahun, udah langsung diproteksi sampai usia 88 tahun. Dan bahkan nanti di usia 88 tahun, kalau masih sehat, itu uang pertanggungan juga akan dicairkan kepada nasabah ya. Itu produk PCB 88 kita ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman boleh tanyakan kepada orang yang mengajak teman-teman ya, atau ke leader ya, boleh diskusi ya. Demikian penjelasan tentang produk PCB 88 ya. Sukses buat kita semuanya, selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan membahas tentang produk tradisional dari Prudential, yaitu produk tradisional untuk manfaat jiwa teman-teman ya. Itu namanya produk Prucinta. Ini baru launching di tahun 2020 dan ini produknya keren abis teman-teman ya. Produk tradisional syariah teman-teman ya. Ini adalah produk yang memberikan perlindungan asuransi jiwa selama 20 tahun dengan hanya pembayaran premi 10 tahun teman-teman. Yang kedua teman-teman, itu proteksinya terjamin ya. Jadi selain memberikan perlindungan selama 20 tahun, produk ini juga bisa diperpanjang kepesertaannya teman-teman ya, tanpa harus pemeriksaan kesehatan ulang ya pada saat jatuh tempo nanti teman-teman ya. Terus juga ada tambahan untuk manfaat kecelakaan pada saat mudik, periode mudik teman-teman ya. Dan itu luar biasanya di tahun ke-20 itu ada jaminan uang pasti kembali. Premi yang dibayarkan selama 10 tahun itu di tahun ke-20 akan dibayarkan kembali ke nasabah ya. Teman-teman, keunggulan Prucinta itu apa teman-teman? Pertama, preminya pasti sangat ekonomis ya. Santunan meninggalnya lebih optimal ya. Pembayaran premi itu hanya cukup 10 tahun tapi melindungi sampai 20 tahun. Khusus untuk meninggal karena kecelakaan itu dapat tambahan total 300% teman-teman ya. Santunan meninggal untuk karena kecelakaan ya. Total 400% santunan meninggal karena kecelakaan saat bulan Ramadan ya, sampai 2 minggu setelah lebaran ya, itu 400% ya. Udah itu kalau misalnya jatuh tempo teman-teman tahun ke-20, maka akan cair semua premi yang sudah dibayarkan selama 10 tahun dalam bentuk nilai tunai ya. Ada jaminan perpanjangan masa kepesertaan tanpa harus kita medical ulang. Dan kalau kita tidak ada pengajuan klaim teman-teman, kita punya potensi bisa dapat surplus underwriting setiap tahun teman-teman ya. Dan ini juga tidak tergabung tabel medicalnya dengan produk yang sudah kita miliki sebelumnya teman-teman ya. Teman-teman, santunan asuransi Prucinta itu adalah santunan untuk uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai sesuai dengan tabel di polis teman-teman ya. Jadi apabila nasabah itu meninggal dunia atau peserta meninggal dunia, maka akan dibayarkan uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai yang sudah terbentuk ya. Kalau misalnya itu meninggalnya karena kecelakaan, itu totalnya 300% teman-teman ya, uang pertanggungannya ditambah dengan nilai tunai. Kalau meninggalnya karena kecelakaan di periode mudik ya, sebelum lebaran ya, selama Ramadan sampai 2 minggu setelah lebaran ya, itu 400% ya. Teman-teman, alur kontribusi, karena ini produk syariah, kita harus tahu ya, ini premi yang dibayar itu alurnya seperti apa ya. Jadi premi yang dibayar itu kalau di syariah kita namakan kontribusi ya. Kontribusi yang dibayar oleh peserta itu 17% itu dijadikan iuran tabaru teman-teman ya, dikumpulkan menjadi dana tabaru ya. Udah itu 83% itu dijadikan ujroh ya, dana pengelola ya, untuk membayarkan hibah bersyarat ke pemegang polis yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya jika polis berakhir dalam bentuk nilai tunai. Ujroh itu juga untuk komisi, tenaga pemasar, ya, biaya administrasi, biaya lain-lain berhubungan dengan penerbitan polis, ya. Nah, teman-teman, untuk dana tabaru yang terbentuk, teman-teman, itu untuk membayarkan santunan asuransi jika ada peserta yang meninggal dunia, ya. Nah, kalau misalnya dana tabaru itu setelah dipotong dengan jumlah klaim yang diajukan, teman-teman, jika ada sisa maka akan membentuk surplus. Nah, surplus inilah yang nanti akan dibagikan ke peserta, teman-teman. Syaratnya nanti peserta harus menuliskan nomor rekeningnya di SPAJ-nya, teman-teman ya. Pada saat pengajuannya harus ada mencantumkan nomor rekening agar nanti kalau bila mana ada surplus itu bisa diberikan kepada peserta. Teman-teman, surplus yang terbentuk 80% itu akan diberikan kepada peserta, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya ada peserta yang meminta, saya ini dana tabarunya itu mau untuk dana sosial aja deh, nggak usah dikirimkan ke rekening, boleh, nanti tinggal dipilih ya. 10% lagi itu dimasukin kembali ke dana tabaru, dan 10% lagi itu dibagikan ke perusahaan. Jadi alurnya ini cukup jelas ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, untuk ketentuan pemulihan polis ya, tadi kan kita bayar preminya 10 tahun ya teman-teman ya. Selama 10 tahun itu ingat kita harus bayar premi tepat waktu. Kalau kita itu melewati yang namanya tanggal grace period ya, itu maka otomatis polis kita akan tidak aktif atau lapse ya. Kalau misalnya polis kita sudah lapse atau tidak aktif, nasabah dapatnya apa? Dapat ambil nilai tunai teman-teman sesuai dengan tabel ya, dan polisnya itu bisa berakhir ya. Udah itu jika polisnya tidak aktif teman-teman, maksimal boleh pemulihan itu maksimal 6 bulan. 6 bulan ya, dari polisnya nggak aktif, dari jatuh tempo terakhir maksimalnya ya, dengan cara apa? Membayar semua iuran yang tertunggak ya. Teman-teman, kita bisa auto revival, auto pemulihan ya, maksimal 60 hari kalender ya, sejak pembayaran kontribusi terakhir jatuh tempo ya. Oke, ketentuan perpanjangan kepesertaan. Ini kan produknya bayar 10 tahun, proteksinya sampai 20 tahun. Bener ya teman-teman ya? Nah, setelah 20 tahun kita mau perpanjang lagi boleh nggak? Boleh ya. 3 bulan sebelum jatuh tempo, Prudential akan kirimkan surat perpanjangan polis yang berisi nasabah boleh perpanjang nih, nggak perlu check up lagi, nggak perlu underwriting ulang ya. Pilihnya 2 ya. 1, perlindungannya tetap sama, tetapi kontribusinya otomatis berubah ya, preminya berubah. Atau preminya tetap sama, ya otomatis perlindungannya berubah gitu ya. Dan dana jatuh tempo itu teman-teman yang 20 tahun, itu dana yang dicairkan itu dapat digunakan untuk membayar premi untuk perpanjangan berikutnya ya. Nah, jika Prudential tidak menerima surat perpanjangan ya hingga 2 minggu sebelum jatuh tempo, maka Prudential akan otomatis bayarkan semua premi yang sudah kita bayarkan selama 10 tahun kepada nasabah, dan polisnya tidak dapat diperpanjang secara otomatis ya teman-teman ya. Nah, ketentuan untuk dapat ambil produk Prucinta itu dari usia 1 tahun sampai maksimal usia 60 tahun teman-teman ya. Pemegang polis itu minimal usia 21 tahun, dan untuk yang di atas 17 tahun kalau sudah menikah juga boleh jadi pemegang polis ya. Masa kepesertaan 20 tahun, bayar preminya cuma 10 tahun. Minimal premi 300.000 ya teman-teman ya, per bulan 300.000 ya. Santunan asuransinya minimal 20 juta, maksimalnya tidak ada, mata uangnya rupiah. Masa tunggu tidak ada, hari ini kita ambil, perlindungan langsung jalan ya. Proses underwritingnya seperti biasa ya, full underwriting, dan tidak ada manfaat tambahan teman-teman ya. Untuk pembayaran premi, nasabah boleh pilih mau bulanan, mau 3 bulanan, mau 6 bulanan atau tahunan ya. Periode bayar premi atau kontribusi itu 10 tahun ya. Teman-teman, polis yang sudah terbit itu kita bebas mempelajari selama 14 hari ya, dari kita terima polisnya. Kalau kita mau membatalkan itu masih bisa ya. Untuk grace period ya, masa leluasa pembayaran premi itu adalah 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya, tanggal jatuh temponya. Misalnya polis kita terbit tanggal 5 ya. Kapan grace periodnya? Ya paling lambat itu ya bulan berikutnya tanggal 4 ya, 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo ya. Teman-teman, ini kelebihan daripada produk tradisional. Kalau kita pilih bayar tahunan, kita dapat diskon ya. Jadi bayar preminya itu cukup hanya 11 bulan ya. Ini produknya ya. Jadi kalau kita bayar tahunan dapat diskon 1 bulan premi ya. Oke, teman-teman, tadi kita jelaskan bahwa saya produk syariah ini ada yang namanya surplus underwriting. Surplus underwriting ini diberikan apabila dana tabaru yang terkumpul itu lebih besar daripada klaim yang sudah dibayarkan teman-teman ya. Bagaimana ketentuannya? Pertama, dihitung setiap akhir tahun kalender ya, dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahun, dibagikan kepada pemegang polis yang berhak ya. Nah, udah itu pembagian surplus underwriting itu 80% buat nasabah, 10% untuk dana tabaru ya, 10% lagi untuk perusahaan ya. Syarat yang berhak mendapatkan surplus underwriting: pertama, nggak ada klaim sampai 31 Desember. Kedua, polisnya sudah minimal berjalan 1 tahun. Ketiga, iuran tabaru dibayar penuh per 31 Desember dan polisnya tetap aktif ya sampai dengan iuran tabaru itu dibayarkan ya. Boleh nggak dirubah polisnya teman-teman? Boleh ya. Yang dirubah polisnya itu, yang boleh itu hanya perubahan frekuensi pembayaran. Misalnya saya awalnya bulanan, repot ya bulan ya, mau diubah jadi 3 bulanan atau dirubah jadi tahunan boleh. Yang tidak boleh apa? Naikin uang pertanggungan, naikin premi, turunin premi, itu tidak boleh ya. Tarik nilai tunai tidak boleh ya. Bayar di depan tidak boleh. Top up tidak boleh ya. Pinjaman belum boleh ya, jadi itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya rubah frekuensi pembayaran premi ya.
Teman-teman, kalau kita mau tutup polis atau surrender boleh nggak? Boleh. Kalau surrender yang dibayarkan itu hanya nilai tunai, ya. Nilai tunai itu merupakan akumulasi hibah bersyarat dari pengelola. Perhitungan nilai tunai itu mengacu kepada tabel yang sudah ada di polis, ya. Jika pemegang polis mengajukan penutupan polis dalam tahun berjalan, bukan akhir tahun polis, nilai tunai akan dibayarkan proporsional, ya, teman-teman. Perhitungan nilai tunai dalam ilustrasi berdasarkan premi polis standar. Jika polis substandard, tambahan premi substandard tidak diperhitungkan untuk nilai tunai, ya. Oke, ketentuan berakhirnya kepesertaan. Kalau pesertanya meninggal dunia ya berakhir ya teman-teman ya. Akhir kepesertaan polis setelah 20 tahun ya itu udah juga berakhir ya. Kalau tidak diperpanjang, kita tutup polis atau surrender polis. Santunan meninggal atau manfaat jatuh tempo telah dibayarkan. Pemegang polis melakukan pembatalan atau free look ya. Tidak membayar kontribusi hingga melewati grace period mana terjadi lebih dahulu, maka otomatis polisi akan berakhir ya. Pengecualian polis, teman-teman, meninggal karena bunuh diri, yaitu nggak dibayar, teman-teman ya. Percobaan bunuh diri juga nggak dibayar ya. Setiap partisipasi kejahatan ya, jadi kalau ikut turut serta dalam kejahatan atau percobaan kejahatan ya, pelanggaran hukum itu nggak dibayar ya. Meninggal kecelakaan akibat pertarungan untuk tidak membela diri ya, karena berkelahi meninggal dia teman-teman ya, itu nggak dibayar teman-teman ya. Cedera karena atau sebagai penyebab penyakit mental itu juga nggak dibayar. Ketentuan lain yang tertulis di dalam polis ya. Ini contoh ilustrasi teman-teman. Ini misalnya setahun preminya 8.008.000 ya, bayarnya 10 tahun, total yang dibayar 80.080.000 ya teman-teman. Tahun ke-20 maka otomatis akhir kepesertaan itu akan dibayarkan 80.080. Artinya apa teman-teman? Premi yang dibayarkan 10 tahun itu dikembalikan full ke nasabah. Ya, artinya nasabah dapat free ya perlindungan asuransi selama 20 tahun ya. Nah, tapi kalau sebelum 20 tahun nasabah mau mengakhiri polisnya, boleh nggak? Boleh. Tapi yang diambil itu adalah nilai tunai. Nah, itu nilai tunai nih. Nilai tunai itu adalah akad hibah bersyarat sesuai tabel. Kita ambil sesuai tabel. Kalau tutupnya itu di pertengahan gimana? Misalnya di tahun ke-12 udah itu bulan ke-4 ya, proporsional lah ya teman-teman ya, dari angka tahun ke-12 dan angka ke-13. Nanti akan dihitung proporsionalnya ya teman-teman. Nah, ini untuk tabel medical bagi agent yang eksekutif ya, PEC ya. Ini untuk tabel medical yang PEC ya, ini juga ada yang production club ya, ini juga ada tabel medicalnya untuk MDRT ya teman-teman, yang reguler juga ada. Jadi tabel medical ini maksudnya kalau saya ini misalnya usia 40 tahun, saya mau ambil uang pertanggungan 5 miliar ya kan. Nah, kita lihat apakah dia perlu medical atau tidak. Itulah fungsi daripada tabel medical. Kesimpulan dari produk Prucinta ini, teman-teman, ini adalah produk tradisional. Jadi kita ini simple, produk tradisional udah paket, bayarnya cukup berapa tahun? 10 tahun ya. Bayar premi cukup 10 tahun dan kita akan diproteksi selama 20 tahun, teman-teman ya. Setelah 20 tahun, luar biasanya premi yang sudah kita bayar 10 tahun itu akan dikembalikan ke kita di tahun ke-20. Ya, tahun ke-20 akan dibayarkan kembali ke peserta ya, dan kita mendapatkan perlindungan ibaratnya cuma-cuma selama 20 tahun teman-teman ya. Jadi ini keunggulan dari produk Prucinta teman-teman ya. Untuk diskusi lebih lanjut tentang produk Prucinta, teman-teman nanti bisa diskusi ke leader atau diskusi kepada agent yang merekrut teman-teman ya. Itu sekilas tentang produk Prucinta. Untuk lebih detailnya teman-teman kalau mau lihat ilustrasi dan sebagainya nanti bisa mintakan usia, tanggal lahir ya, jenis kelamin teman-teman ya, untuk dibuatkan ilustrasi kepada calon nasabah teman-teman ya. Silakan diskusi kepada agent atau kepada leader teman-teman semuanya. Thank you untuk waktunya. Selamat pagi.